Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya di OMG, obrolan malam Jumat. Jadi OMG ini sudah berlangsung sudah lebih dari 3 bulan yang membahas tentang, ini tidak membahas tentang Kamis mistis, Pak, Bapak Ibu. Jadi membahas tentang bisnis dan kewirausahaan. Jadi webinar ini terselenggara berkat kerjasama antara Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, kemudian PIC, Business and Entrepreneur Center Kanjuruhan University, kemudian Lotus, Lembaga Pendidikan Pengembangan Diri, kemudian HIPLI, Himpunan Pengusaha Laundry Indonesia, DPD Jawa Timur, kemudian sebagai IO adalah Prams Management. Untuk acara webinar kali ini, ya pertama pembukaan sudah saya lakukan tadi, kemudian pemaparan materi oleh Pak Kuku malam ini, kemudian Q&A, kemudian Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai bisnis bisa mempromosikan bisnisnya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Kemudian diadakan foto bersama, kemudian ditutup dengan doa penutup atau closing statement. Jadi materi pada malam hari ini cukup menarik ya, tentang market versus marketing, dibawakan oleh Pak Kuku. Pak Kuku ini sosiopreneur, juga salah satu dosen di Kanjuruhan University. Tanpa berpanjang kata lagi, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Pak Kuku. Baik, terima kasih Mas Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, salam sehat, tetap semangat di tengah pandemi COVID yang tampaknya akan terus berada di sekitar kita, dan kita tampaknya harus bersahabat dengan masker. Dan pada kesempatan ini kita berjumpa di ruang perjumpaan, ya, ruang perjumpaan Zoom, dan ini menjadi salah satu upaya, salah satu cara untuk meningkatkan imun. Karena salah satu upaya meningkatkan imun yaitu dengan berpikiran positif dan berjumpa, bertemu, bergaul dengan orang-orang yang mempunyai frekuensi yang sama. Paling tidak dalam bentuk usaha, dalam bentuk pemikiran, dan terus berupaya berjuang di tengah pandemi COVID. Baik, pada malam hari ini, di tengah awal pembicaraan saya, nanti saya akan berbicara tentang market versus marketing. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ini hanya obrolan saja ya, jadi sifatnya Sharing. Sersan, serius tapi santai gitu ya. Ya, teman-teman mohon izin saya memanggilnya teman-teman saja biar enak pembicaraan kita, dialognya, bahwa berbicara market dan marketing itu sendiri sebetulnya sudah dunia yang berbeda. Ya, dunia yang berbeda. Mengapa berbeda? Karena market itu kalau dibicarakan sendiri itu butuh waktu khusus. Ya, kupasannya lebih khusus. Berbicara tentang marketing pun juga khusus, tidak bisa digabungkan. Tetapi pada kondisi tertentu, market dan marketing itu akan terjadi irisan. Ada terjadi perjumpaan yang sebetulnya saling mengikat. Pada tampilan ini, saya memberikan satu ilustrasi bahwa berdasarkan hasil pengamatan saya, observasi saya, penelitian kecil-kecil saya, ketika berbicara tentang usaha, wirausaha, bisnis, UMKM, begitu, seringkali yang terjadi adalah demikian. Ya, seringkali, tidak semuanya, tidak selalu, tapi melihat
melihat orang lain, melihat produk lain, melihat apapun yang teman-teman punyai itu selalu lebih besar. Ya, selalu lebih besar yang apa yang ada di luar diri teman-teman semua. Lebih besar. Sehingga merasa dirinya sendiri, teman-teman sendiri merasa lebih kecil, lebih tidak mampu, lebih tidak berdaya, tidak beruntung, pokoknya kondisi yang negatif. Ya, mindsetnya yang seperti itu yang seringkali muncul. Sehingga apa dampak dari mindset seperti ini? Maka tentu muncul rasa minder, rasa tidak percaya diri. Konsekuensinya adalah ketika memperkenalkan produknya kepada orang lain, itu tidak maksimal dan tidak sesuai dengan harapan. Bahwa produk yang saya punya itu produk yang paling bagus, produk yang layak untuk dikonsumsi, layak dipakai untuk orang lain. Itu tidak terjadi. Sehingga ya sebatas bahwa saya pengusaha, saya bisnismen, saya penggerak wirausaha, saya pemain di UMKM, sebatas itu. Hanya sebatas itu yang terjadi. Maka pada malam hari ini saya ingin membagikan ya, ngobrol-ngobrol tentang market versus marketing, tips dan trik meningkatkan omset penjualan. Seperti tadi di awal pembukaan bahwa market bicara sendiri, marketing bicara sendiri. Seringkali tidak bisa dibenturkan, seringkali dibicarakan sendiri-sendiri. Padahal menurut saya tidak bisa. Market dan marketing itu satu klop, satu paket. Sehingga perlu dicermati. Apa saja yang perlu dicermati? Teman-teman, market itu adalah orang-orang siapapun yang menjadi calon pengguna produk kita, calon penikmat produk kita. Ketika saya berbicara produk, maka ada dua lah ya, bentuk barang sama jasa. Nah, sebenarnya ada satu lagi, barang yang tidak terlihat, seperti digital itu termasuk ya produk. Ya. Calon pembeli, calon penikmat, calon pengguna itu market. Nah, berbicara market sendiri itu banyak hal. Orang-orang, bisa lembaga, bisa komunitas. Nah, belum lagi kita melihat usianya berapa, jenis kelaminnya apa, gaya hidupnya, penghasilannya, apa yang menjadi kebutuhan. Nah, ini market sendiri segmentasinya seperti apa. Itu pembicaraan tentang market. Nah, sekarang berbicara tentang marketing. Marketing itu adalah salah satu upaya, salah satu cara, salah satu metode ya agar barang ini bisa dinikmati. Ya. Marketing, cara, metode, strategi agar sampai ke orang lain. Nah, sampai ke orang lain itu apa? Nah, nanti kita akan bicara sendiri. Nah, teman-teman, kita berbicara market itu seperti saya katakan hanya satu kata tapi banyak aspek di dalamnya. Ada market, ukuran marketnya berapa sih? Size-nya berapa? Growth-nya seperti apa? Kompetisinya siapa? Ya, kira-kira keuntunganku berapa? Ya. Produknya seperti apa? Nah, ini ketika teman-teman berbicara tentang market, paling tidak cukup hanya bahwa saya punya produk. Produkku bagus, produkku baik, produkku yang teroke. Tidak cukup hanya itu. Tapi perlu dikupas satu persatu. Ya, bagaimana sih market, ukuran pasarku itu harus dipahami juga. Nah, kita bicara tentang marketing sendiri, itu juga banyak hal, banyak aspek-aspek, banyak dimensi yang perlu diperhatikan. Ya, kalau pembicaraan tentang marketing zaman dulu, ya sudah saya jualan, saya membuat gorengan, saya jual, saya taruh di pinggir jalan, selesai. Oke, tapi kan tentunya tidak sebatas itu saja. Ya, seperti nasi goreng, bakmi.
Ya, mereka jualannya pada posisi yang paling strategis. Ya, jualan. Tapi kalau tentang marketing, pembicaraan tentang marketing, maka mindset-nya harus diperhatikan banyak hal. Bagaimana caranya, bagaimana mempromosikannya. Sehingga di era sekarang ketika berbicara tentang marketing, maka mindset-nya adalah tidak cukup hanya jual, tidak cukup hanya punya produk, tidak cukup hanya menghasilkan produk, tidak cukup hanya ini. Terus apa? Nah, maka ketika kita punya usaha, tentu harapannya banyak pengguna, banyak penikmat, banyak pemakai. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Pak Koko, Ya, slideshow-nya belum berubah, Pak. belum berubah. Ya. Mas. Halo Mas Bram, Ya. bisa? Belum. Biasanya ke stop share dulu Pak, stop share nanti masuk lagi. Dia kadang-kadang Iya. suka gitu. Tampilannya jadi di klik di dua, di stop share nanti nongol ada yang view ada yang enggak gitu. Dicoba deh, kadang-kadang suka gitu emang. Tapi di slideshow dulu tadi. Begini? Ya, sip. Ya. Silakan, Pak. Sudah ya? Iya kan? Terima kasih. Oke. Baik ya. Jadi ada 3 pertanyaan besar yang perlu digelitikkan dalam pikiran kita, yaitu pertanyaan mengapa market versus marketing itu menjadi bahan pembicaraan. Ya, bahwa tidak cukup hanya punya produk berkualitas, tidak cukup hanya punya produk paling baik, paling murah, itu tidak cukup. Mengapa? Lalu apa yang perlu diperhatikan? Market seperti apa yang perlu dicermati? Bagaimana marketingnya? Nah, itu terus kita gali, terus diupayakan, dicari, dilihat di sekitar kita bagaimana. Sudah ganti ya Mas Bram ya, slide-nya ya. Masih mengapa apa dan bagaimana, Pak? Market potensial belum ganti. Belum. Apa enggak usah tak slideshow ya? Oh gitu, monggo silakan. Biasa aja ya, buat biasa wis timbangane anu. Kalau ini Mas, Ya, kelihatan. oke, tak gede sih ya. Oke ya. Nah, gini ya. Baik, teman-teman, ketika kita berbicara produk, kita berbicara market, khususnya harus paham betul ya market potensialku. Ya, market potensial itu bisa berdasarkan jenis kelaminnya. Produkku ini cocok untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Ya, usianya berapa? Ya, usianya berapa? Gaya hidupnya ini perlu tahu. Tinggal di daerah mana? Jangan sampai kita tidak tahu market potensial kita. Lagi-lagi tidak cukup hanya punya produk baik, bagus, ya, bermanfaat, tapi kalau tidak punya market potensial, ya kita hanya sebatas punya produk saja. Nah, kenapa ini harus dipahami, harus dipetakan market potensial itu? Nah, ini agar kita tahu bagaimana sih, kenapa sih pasar produkku turun, kenapa penghasilanku meningkat, kenapa ini stagnan. Nah, untuk mengetahui ini, ya, startnya kapan turun, kenapa turunnya, ya. Sehingga sebetulnya pembicaraan market itu kita tahu betul bahwa kenapa turun, kenapa meningkat, kenapa stagnan.
Nah, kita harus paham juga nih. Nah, ya, berbicara tentang market, kita itu banyak potensinya. Kita tidak cukup bahwa barangku ini laku, dibutuhkan banyak orang. Ya, semua orang butuh ini. Pertanyaannya, betulkah demikian? Kalau dibutuhkan banyak orang, kenapa ada penurunan? Kenapa stagnan? Kenapa hanya pertama saat pembukaan saja? Ya kan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan dan menjadi satu pembicaraan dalam pikiran teman-teman ketika berbicara tentang produk dan market. Tidak semua orang pengguna. Maka lagi-lagi teman-teman harus bisa memetakan, ya, dipetakan ini. Anak-anak kah marketnya usia berapa? Usia berapa ini? Terus gaya hidupnya, ya. Jadi selain terus berproduksi, terus memberikan layanan, tapi juga perlu memetakan. Memetakan itu penting untuk mengetahui market potensial tadi itu, ya. Nah, setelah tahu market potensial, baru sudah kita woro-woro marketingnya ini, cara penjualannya. Nah, ini meskipun di tengah medsos, ya, layanan-layanan aplikasi itu banyak, tapi teman-teman, ini yang seringkali saya jumpai ini untuk berkomunikasi, menyampaikan, menarasikan itu perlu ditingkatkan. Ya, contoh, pernah saya sampaikan bahwa saya punya produk ini, tapi saya tidak mau berbicara, tidak mau mempromosikan kepada orang yang kita ajak bicara. Nah, terus bagaimana Pak caranya? Ya, paling tidak sebagai cara awal ya tetaplah komunikasi, salam, lalu bagaimana kabarnya, bla 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 bla. Lalu baru kita masuk. Nah, masuk kira-kira cocoknya ini pembicaraan apa yang bisa masuk untuk mempromosikan. Jangan langsung, permisi saya mau mempromosikan, ya tentu banyak orang akan menolak itu, tapi dengan cara yang lebih halus, lebih cara yang elegan. Bagaimana kabarnya, sehat-sehat. Kalau tentang produknya makanan, ya silakan diperkenalkan. Kami dari usaha ini punya produk untuk menjaga kesehatan, sehingga ada pintu masuk yang bisa dipakai, tidak langsung mempromosikan secara apa yang namanya, secara frontal, ya, tapi secara halus. Nah, dari promosi ini penting. Nah, marketingnya sudah mulai jalan, sehingga kemanapun teman-teman berada, dengan siapapun teman-teman ini bicara, apalagi orang baru, apalagi orang yang menjadi market potensial, yaitu harus kita sering promosikan. Begitu contoh ini ya, karena saya menjadi mentor dan aktif di bidang penulisan dan penerbitan buku, ya. Siapapun orangnya, kira-kira saya baca ini potensial, nah sudah saya mempromosikan perjalanan hidupnya. Contoh, tadi saya ketemu salah satu lurah di Kecamatan Malang itu, Kabupaten Malang. Beliau masih muda, tapi sudah menjadi kepala desa. Dalam perjalanannya ngobrol-ngobrol, masuklah saya. Memperkenalkan, menyatakan bahwa perjalanan Bapak ini cocok sekali menjadi inspirasi. Ya, tidak cukup hanya jangan saya saja yang tahu, Pak, tapi juga generasi berikutnya, generasi muda, warga Bapak, orang-orang di sekitar Bapak ini perlu tahu perjalanan. Dan ini menginspirasi. Nah, terus caranya bagaimana, Pak? Nah, ini ya. Bagaimana caranya? Itulah masuk. Masuknya bagaimana? Ya sudah. Caranya sederhana, Bapak. Bapak tinggal cerita saja, nanti direkam, dari direkam nanti akan dipindah di aplikasi.
nanti sudah bentuk tulisan. Nah, terus nanti bagaimana? Atau Bapak jika sering menggunakan HP bisa menceritakan sendiri cerita perjalanan hidupnya. Nah, dari pembicaraan terus ketemu siapa lagi mempromosikan. Sehingga teman-teman, dimanapun teman-teman berada, dengan siapa ini mindset mempromosikan produknya ini harus selalu. Tidak harus selalu membawa barang, tapi paling tidak memperkenalkan apa yang menjadi simbolnya. Sehingga siapapun yang kita jumpai, ya terus harus kita dorong bahwa mereka merasa butuh dengan produk kita, dan kita menyatakan bahwa produk kita ini cocok menjadi solusi bagi permasalahan, bagi kebutuhan orang yang kita ajak bicara. Ya, kita menciptakan agar orang itu butuh. Nah, bagaimana agar butuh? Lah, kita perlu menyadarkan, memberikan kesadaran. Nah, bagaimana kesadaran itu? Lah, kita harus memberikan dua aspek ini. Kondisinya seperti ini, ya. Lalu harapannya seperti inilah kita temukan itu. Di marketing tujuannya adalah tidak sekedar menjual saja, tapi memberikan kesadaran, mereka butuh, dan kita menjadi salah satu solusi dari kebutuhan itu. Kita menjadi solusi bagi permasalahan itu. Nah, kesadaran itu yang penting. Jadi ya teman-teman, menurut saya tidak cukup hanya marketing berdiri sendiri, tidak, tapi coba digabungkan. Nah, terus berikutnya, nah ini, ya kembali ke marketing itu, kalau saya mengatakan bukan hanya sekedar tujuannya berjualan, oke lah tujuan goalnya tentang berjualan sampai berapa. Tapi menurut saya yang lebih elegan adalah mengedukasi. Ya, mengedukasi. Mengedukasi itu apa caranya lah? Seperti tadi itu. Bagaimana produk kita itu dikenal, bagaimana orang lain itu tahu, bagaimana orang itu tahu menghadapi persoalan ini, dan tahu kepada siapa, kepada produk apa orang itu menyelesaikan persoalannya, menyelesaikan kebutuhannya. Ya, nah sekarang memang lagi-lagi ketika marketing berjalan, ketika teman-teman mempromosikan itu harus betul menguasai produknya. Sehingga ketika orang bertanya itu jangan sampai teman-teman menjawab atau orang itu mungkin produk saya ini sudah gimana ya produk saya. Nah, itu jangan sampai. Teman-teman harus punya strategi, punya cara agar ketika ditanya meskipun teman-teman belum tahu, tapi dari pertanyaan itu sehingga membuat kita terpicu. Oh iya ya, ternyata produkku kurang ini. Sehingga ketika ada orang lain yang bertanya hal yang sama, teman-teman sudah tahu. Sehingga kebutuhan banyak memperkenalkan, banyak pertanyaan dari orang, ketika kita tidak siap, itu menjadi satu perbaikan bagi produk kita, kesiapan bagi kita menghadapi orang lain ketika menghadapi pertanyaan yang sama. Ya, jadi jangan hanya diam saja, tapi harus terus dipromosikan, terus diperkenalkan, terus dibangun kesadaran, terus dibangun kebutuhan, terus dibangun permasalahan, dan ini loh solusinya. Ya, bisa jadi tidak ada masalah kan, tapi ketika berbicara, oh iya ya, aku ternyata begini. Nah, memunculkan kesadaran akan kebutuhan, memunculkan kesadaran akan permasalahan, dan memunculkan bahwa bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini namanya ya marketing strategi. Itu tadi. Harus punya strategi. Kalau tidak punya strategi, ya produknya tetap aja di tempat. Kita terus memproduksi, tapi tidak banyak orang yang tahu. Branding kita, ngomong lagi brandingnya kemana, seperti apa, hanya kita yang tahu, dan bisa jadi orang lain tidak ngerti juga. Nah, dari sinilah maka perlu dibangun. Oh iya, kalau saya ke sana ketemu si ini, kalau saya ke sana ketemu ini, kalau ke sana ketemu ini. Ya. Poin-poinnya saat diketahui, namanya bagi saya itu potensialnya
Oh, kalau saya ke daerah sini, saya akan ketemu ini. Dari ketemu ini nanti akan diperkenalkan. Ya, lagi-lagi jejaring ya. Jejaringnya seperti apa, kekuatan jejaring kita. Nah, dari sini muncul sebetulnya antara marketing dan market itu ada hubungannya kuat sekali. Ya, dan ini saling menggerakkan. Kalau bahasa saya saling mempengaruhi. Apakah market lebih dominan dari marketing, ya, atau marketing lebih dominan daripada market? Sehingga, nah ini kita teman-teman sudah punya rasa percaya diri, ya, punya rasa percaya diri untuk memperkenalkan, untuk mengkomunikasikan, untuk mendialogkan, untuk membangun kesadaran. Orang lain itu butuh produk, orang lain itu punya persoalan, dan kita punya solusinya untuk mereka, dan kita siap mengawal itu semua. Ya, sehingga jalan kita, tatapan mata kita ketika memperkenalkan produk kita, ya sudah, face to face, mata to mata ini jelas. Jangan sampai ditanyai macam-macam, kita tidak tahu, aduh gimana ya, jangan sampai. Nah, itu yang bisa saya sharingkan dan sedikit perkenalan. Saya Kuku Widiatmoko, menjadi salah satu dosen dan juga sosiopreneur, punya sertifikat critical thinking, sertifikat coach, trainer dan mentor, sertifikat design thinking. Ini juga email saya. Ya, ini sedikit hal yang bisa saya sharingkan. Menjadi founder Wirausaha Nusantara Merdeka, menjadi pendamping UMKM Kayana Yoga, pendamping UMKM Coconut Stick Pacitan, pendamping UMKM Nareswari KSM, pendamping ahli BUMDesa Mitra Taloka Turen. Dan ini kemarin ikut desa apa kemarin, Berian atau apa itu menjadi 16 besar. 16 besar. Nah ini, ya sedikit ini di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Saya jadi timnya Katalis, juga di tim Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Diri Lotus. Saya juga di Mikromentor, lalu di BEC dan Wirausaha Nusantara Merdeka ini tadi. Ya ini teman-teman yang saya dampingi, ada Edunasia ini, produk aplikasi, lalu Nareswari, ini tadi Pacitan dan Kayana Yoga, dan ya kita perlu saya melakukan eksperimen. Dari eksperimen itu menghasilkan knowledge, dan knowledge dan eksperimen perlu disulam, perlu dijahit agar menjadi satu rangkaian yang bermanfaat. Begitu yang bisa saya sharingkan obrolan malam Jumat. Bukan obrolan tentang mistik, tapi bagaimana kita terus melejit. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materinya sangat menarik sekali nih. Kita menuju ke sesi tanya jawab. Saya awali dulu. Tadi saya menarik dengan ada slide-nya tadi, ada sales, ada marketing. Banyak di antara kita tuh tidak bisa membedakan, Pak, antara sales dengan marketing. Itu perbedaannya apa? Mungkin Pak Kuku bisa menjelaskan. Ya, kalau menurut saya kalau sales ya hanya jualan saja. Oh gitu. Jualan ini saya jualan ini dibeli, jualan ini dibeli. Tapi kalau marketing, marketing lebih banyak hal yang harus disampaikan. Ada narasinya, ada sisi edukasinya, ada pengetahuannya. Dari produk itu disampaikan kepada calon konsumen. Ya, kalau sales ya, contohnya ini, mohon maaf, contohnya kalau di naik bis itu ya,
jualan kacang goreng, jualan cilok, cilok. Tapi bagaimana manfaat dari cilok itu? Bagaimana bahan-bahan yang dikandung dari cilok itu tidak ada. Nah, tapi kalau dalam marketing yang saat ini, marketing yang lebih maju, membangun kesadaran untuk menggunakan produknya, untuk memakai, menikmati. Itu Mas Bram. Jadi kalau sales itu lebih ke hard selling, kalau marketing lebih soft selling gitu Pak ya? Ya, bisa dikatakan demikian, tapi lebih kalau di marketingnya itu lebih sisi edukasinya, sisi edukasi dan penyadaran. Begitu. Oke, Bapak Ibu, mungkin kalau ada pertanyaan. Boleh menambahkan Pak Kuku? Ya. Oke, Ya, siap. Mungkin menambahkannya gini, kalau sales itu bagian dari marketing, salah satu bagian dari marketing, Pak Pram ya. Ya. Jadi kalau ibaratnya semua usaha dari penciptaan barang, bagaimana mengkomunikasikan, semua itu bagian-bagian marketing yang buntut-buntutnya intinya itu adalah dari semua kegiatan marketing itu ya sales itu kuncinya. Gimana kita bisa menjualnya itu ya salesnya. Jadi kalau dibilang persamaan marketing dan sales ya sales itu bagian. Ibaratnya kalau tubuh itu misalnya nih tubuh itu sales tuh hidung, marketing itu ya ada jari, ada kaki, ada kepala, ada itu tuh marketingnya semua. Sales tuh bagian dari marketing gitu sih. Bahannya itu sih, Pak Pram. Mungkin gambarannya gitu. Nah, saya tambahkan ya. Kalau saya tambahkan ada begini. Yang ujung-ujungnya kan berjualan juga, nah, kan begitu dia. Ujung-ujungnya kan berjualan juga, laku berapa, gitu? Progresnya berapa? Sudah usah marketing yang aneh-aneh lah, sehingga kan pemikiran ngompasnya kan ke sana ya, pemikiran instannya. Ngapain pakai marketing? Toh ujung-ujungnya juga berjualan berapa, laku berapa. Nah, sehingga seringkali terjadi perdebatan bahasa saya ya, hasil pengamatan perdebatan mana yang dibutuhkan, sales atau marketing kan begitu. Sama-sama dibutuhkan, tapi bagaimana metodenya, bagaimana caranya. Nah, itu yang menjadi titik poinnya di bidang marketing tadi. Begitu. Nah, sip. Ini semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua tentang perbedaan antara sales dengan marketing ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Udah langsung open mic aja. Kita bisa diskusi. Diskusi santai ya, Pak Kuku ya. Ya, silakan. Jadi sambil minum. Apa? Sambil minum nggak apa-apa. Sambil minum. mau tahu aja ini. Kalau obrolan malam Jumat OMG ini, itu tuh yang mau dibidik apa sih? Karena OMG ini kan kayak tadi yang saya bilang Pak Pram. Ini nih suatu marketing nih. Bagaimana Pak Pram ini istilahnya mengajak teman-teman dari HIPLI nih. Ya otomatis kan bikin namanya flyer, mulai mengkomunikasikan, mulai memasarkan gitu kan. Dan yang dibidik kan sebenarnya apa sih yang diajak pasti peserta ya. Nah ini kan kayak saya lihat ini kan peserta ini kurang lebih ada 20 orang ya kita ya di sini. Nah harusnya kalau dengan pemateri Pak Kuku ini, saya paling seneng aja denger suaranya aja udah enak banget rasanya gitu. Saya istilahnya inget lagi ke dulu saya waktu masih tinggal di Jawa gitu. Istilahnya saya Semarang kan Pak Kuku ya. Denger aja udah enak banget Pak sebenarnya. Pak Kuku ini pembicara yang enak banget, apalagi penyampaiannya, bagaimana itu. Karena bagi saya kalau peserta 20 tuh sayang banget gitu. Artinya kan ada istilahnya ada miss nih, harusnya ada miss yang istilahnya bagaimana komunikasikannya itu. Karena buntut-buntutnya itu yang tadi saya bilang itu, kalau kita market, ini sih sebenarnya obrolan menarik sih. Market dan marketing tuh harusnya pesertanya itu harusnya banyak. Tapi ya memang kalau kita di dunia laundry yang komunitas sebegitu banyak, sebenarnya kan laundry sendiri Pak Kuku
itu kalau di jumlah-jumlah itu Pak Pram tuh aktif banget di mengkomunikasikan di apa di WA grup HIPLI itu kalau dijumlah-jumlahin pun minim-minim 500 peserta harusnya. Itu kan aktif banget nih. Istilahnya kalau ada teman-teman yang belum bergabung di sini, berarti kan ada something wrong nih, istilahnya something wrong, maksudnya ada sesuatu yang mungkin kurang gregetnya di mana. Nah itu Pak Pram, itu yang namanya market itu kan dipikirkan itu apa sebenarnya istilahnya calon peserta yang hadir di sini tuh banyak banget, tapi artinya ada sesuatu yang apa namanya belum bisa mengajak audiens untuk datang sini. Padahal ini kalau teman-teman yang lain mau meluangkan di sini nih kebuka banget nih, kebuka banget, contohnya real, cara tata bahasanya ini pembicaranya top banget lah inilah. Nah itu mungkin istilahnya yang teman-teman juga ini kenyataan yang terjadi di saat ini, kita itu market sebenarnya luas, tapi kondisi pandemi gini nggak gampang narik marketnya itu tuh nggak gampang. Dan itu ya balik lagi butuhkan marketing yang tadi yang dibilang buntut-buntutnya dari sekian kita ngerancang ini apa itu kan intinya sales yang tadi dibilang. Kita mau heboh, mau hebat, ngeluarin duit banyak, tapi tidak ada sales ya pasti tutup juga tuh kita punya bisnis. Bahkan kalau kita nggak punya marketing tapi ada salesnya aja lebih mending lah, lebih bagus. Tapi ya balik-balik kan kita butuh marketing. Nah ini yang panjang kali lebar sebenarnya targetnya obrolan malam Jumat itu apa sih? Dari Pak Kuku sendiri itu sebenarnya itu yang mau dibidik tuh apa ya? Gitu. Mas Pram. Ya, kalau saya terus terang ini webinar secara gratis ya tanpa bayar. Tujuannya untuk membangkitkan rasa apa ya kewirausahaan. Jadi diharapkan teman-teman mempunyai semangat untuk berwirausaha. Tujuan sederhananya seperti itu. Jadi untuk pilihan mau jadi pegawai atau jadi pengusaha itu memang pilihan dari masing-masing orang. Tapi kami bekerja sama dengan Pak Kuku memang sudah mempunyai cita-cita untuk membangkitkan lagi semangat kewirausahaan teman-teman. Apalagi Pak Kuku sebagai salah satu founder dari BEC, Business and Entrepreneur Center. Jadi kami waktu ngobrol itu nyambung. Pak Kuku sebagai mentor juga, dan saya juga punya keinginan untuk menggairahkan orang-orang untuk mempunyai usaha sendiri. Sebenarnya sederhana Pak, itu aja tujuannya. Mungkin Pak Kuku bisa. Ya. Sebetulnya ini audiensnya untuk OMG itu tidak hanya untuk pengusaha laundry aja, semua. Ya. Jadi dari obrolan malam ini bisa membuat kolaborasi baru. Ya, kemarin sempat ada kolaborasi untuk petani kopi dari Lampung ke Kabupaten Malang. Itu sudah pernah terjadi. Jadi membuat jejaring baru tidak hanya untuk bisnis laundry saja, tapi semua bisnis. Seperti itu, Pak. Mungkin Pak Kuku bisa menambahkan. Ya, lagi-lagi kita bicara market dan market potensial ya, Pak Denny ya sebetulnya. Kita bicara sebenarnya marketnya luas nih, banyak orang berbicara tentang kewirausahaan. Bahkan pemerintah pun berbicara tentang kewirausahaan. Ya, dari sisi perguruan tinggi katakan wilayah saya perguruan tinggi, kami punya kebijakan tidak menambah katakan pengangguran intelektual, Pak Denny. Ya, tidak menambah pengangguran intelektual. Nah, dari situ kami berupaya memberikan satu pemahaman, satu edukasi tentang kewirausahaan dengan warna-warninya, dengan seluk-beluknya, dengan dinamikanya seperti apa. Sehingga kalau ngomong market potensial ya teman-teman yang punya angan-angan bergerak di dunia UMKM, teman-teman yang sedang menjalani UMKM, atau teman-teman yang
terus menggapai cita-citanya bergerak di dunia UMKM. Siapa yang bisa gabung? Ya siapapun yang berminat dengan obrolan tentang wirausaha. Sehingga kalau ngomong sangat disayangkan, ya memang kalau kita ngomong sangat disayangkan potensialnya. Tapi bahwa kami mencoba untuk ya berusaha komitmen, untuk membuat satu event UMG, siapapun nanti yang kita bidik untuk men-sharingkan tentang ilmunya. Mohon maaf. Banyak teman-teman yang sudah berjalan punya usahanya. Ya. Tetapi ketika pada sesi untuk berbagi ini Pak Denny juga mengalami kesulitan, tidak gampang kan? Tidak gampang. Kita mencoba menarik teman-teman, ya memang butuh metode sendiri untuk memberikan penguatan bahwa Anda layak menjadi narasumber. Itu butuh perjuangan tersendiri. Sehingga antara narasumber dan marketnya ini memang sama-sama diperjuangkan. Itu aja ini dan teman-teman. Iya, apalagi ini kan istilahnya free ya Pak ya. Sebenarnya Ya. itu salah satu free itu kan salah satu pemikat orang tuh seneng gitu ngelihat ya. Cuma memang ini yang saya amatin ya Pak. Saya kan juga kebetulan sering bikin web apa namanya ya webinar online seperti ini ya Pak ya. Itu memang awalnya saya mikir kok susah banget ya orang diajak free, diajak ini aja nggak mau gabung gitu, padahal free ya, apalagi bayar gitu kan. Bahkan pembicara-pembicara nasional pun sekarang ini yang kalau dulunya offline dia bisa jual 3 sampai 5 juta. Sekarang mereka banting harga nih dengan adanya apa namanya digital ini, kalau bisa 200.000, 300.000 itu bahkan sekelas Tung Desem Waringin tuh. Tung Desem Waringin aja kelasnya tinggal 200.000 gitu. Tapi memang mereka mau membidiknya dengan angka 200.000 tuh pesertanya bisa sampai 1.000 Pak Pram gitu. 200.000 kalau kali 1.000 itu udah 200 juta ya sekali event gitu ya. Itu ini, tapi memang tantangan kalau saya kebetulan tinggal di Jakarta. Terus terang Jakarta itu soal internet, soal apa itu kuat banget, enak lah, kuat banget. Dan beberapa kali saya kebetulan ada isi di luar daerah. Terakhir saya isi di Kediri, Pak, Jakarta, Jawa Timur. Sempat kaget juga, Pak. Waduh, internet di sini aja susah banget gitu. Boro-boro mau ikut Zoom, nyari internet buat buka detik, klik BC aja susah. Kadang di beberapa tempat tuh masih susah gitu ya. Baru kebuka saya, oh ternyata dunia internet saat ini memang kalau tolak ukurnya saya di Jakarta, marketnya tuh banyak karena internet udah stabil. Tapi kalau daerah, kita nggak bicara di daerah Surabaya ya, mungkin di daerah Jawa Tengah, daerah ini, internet itu juga PR juga, apalagi di luar Jawa. Saya nggak kebayang juga tuh internet sebanyak itu. Makanya kadang ya saya mikir, oh ternyata saya tahu kenapa kok nyari peserta di online itu nggak segampang itu gitu. Ya. Gitu, Pak. Betul. Nah, apalagi ngomong bicara tentang kesadaran ya Pak Denny ya. Nah, belum lagi aspek itu ya. Benar. Ini kan lebih tinggi, bukan hanya infrastrukturnya kan. Iya, gitu. Tapi sebetulnya ada segmen yang selalu setia dengan OMG Pak Denny. Bisa cerita ya. Wah, ini ada Waketum ini nih, Hipli Pak, Pak Hendy nih Pak. Saya baru sadar juga nih hadir nih. Ya, selamat malam Pak Hendy. Ini teman-teman Jakarta pada ngumpul semua ini. Wah, ini udah ngumpul nih, ada Pak Songgo, Wah, ketua dari Banten. Ini ada Bu Oci, Bu Heriwati. Wah, ini ini. Nah, ini istilahnya sebenarnya pembesar ini udah mulai nongol nih. Artinya udah mulai masuk nih gitu. Ya, mungkin masih disayangkan untuk masukkan aja nih Pak Pram, mungkin linknya harusnya dibaginya lebih
lama lagi. Kalau detik-detik terakhir takutnya teman-teman belum siap sih. Siap, Sayang siap. ini sih pembicara luar biasa, harus diundang ini pokoknya kalau di Hipli nih Pak. Siap-siap diundang ke Jakarta nih. Ini. Oke. Oke, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi tentang materi tadi? Silakan. Bu Evi, mungkin ada yang ditanyakan. Pak Endi, silakan. Pak Mateo Subowo. Izin bertanya, boleh? Iya, silakan Bu. Perkenalkan, saya Evi dari Kediri. Pak Denny tadi pernah ke Kediri ya? Kediri. Iya. Izin bertanya, gimana sih strategi marketing kita tuh saat awal membuka usaha gitu kan? Apalagi menghadapi persaingan harga gitu. Jadi strategi marketing gimana sih yang kita terapkan gitu agar target market kita tuh sesuai gitu. Terima kasih. Ya, silakan Pak Bu. Ya. Kalau berbicara tentang strategi marketing di usaha yang baru memulai, ya memang ada orang-orang yang dengan bermodal cukup besar, ya, dia memulai usaha dimanapun dia merasa cocok, ya, merasa karena modalnya banyak sehingga dilihat, oh trennya ini, ya, dia buka usaha, ya, itu satu. Lalu juga ada strategi marketing membuka usaha itu dengan cara merasa bahwa produknya yang paling bagus, belum ada yang memulai. Nah, tetapi kita seringkali melihat bahwa model tipe 1 dan tipe 2 itu berlangsung tidak terlalu lama. Ya, hanya ketika pembukaan saja, rame, banyak. Setelah seminggu, 2 minggu, 3 minggu mulai turun lagi. Nah, sekarang bagaimana? Nah, menurut saya yang perlu dilakukan adalah perlu memetakan marketnya. Ya, marketnya ini mana ini? Kita mau membidik untuk usia berapa, gaya hidupnya bagaimana, nanti kaitannya apa dengan setting tempat, menu-menu yang mau disediakan, ya. Usianya mau yang pelajar SMP, SMA atau mahasiswa, yang uang sakunya berapa, nanti hubungannya dengan harga yang mau ditawarkan. Nah, setelah dari situ kita baru mulai nih merancang ini produk apa yang cocok, lokasinya di mana, ya, lalu penataan aksesorisnya, tempatnya agar disenangi itu seperti apa. Jadi dengan uang saja, dengan modal saja yang cukup besar, itu tidak bisa, tidak menjamin lah. Ya, mungkin hanya sekali, karena apa? Beli 1 bonus 2. Itu kan butuh modal yang luar biasa. Tetapi kita lihat modal awal, kita mau tahu segmen pasarnya seperti apa, itu akan terus dilakukan evaluasi. Oh, perlu melakukan survei market potensial. Sudah cocok enggak? Bagaimana? Itu yang seringkali diabaikan. Bertanya kepada konsumen. Minta masukan kepada konsumen. Bertanya kepada konsumen, kira-kira produk apa ya yang cocok untuk usia sekian. Nah, ini yang seringkali diabaikan. Ya, merasa modal cukup banyak, ya sudah, produk ini terus. Ketika mendapat saran dari konsumen, wah itu kan kamu, bukan saya. Nah, seringkali begitu Mbak Evi, begitu Mas Pram dan teman-teman. Iya, kalau saya menambahkan tadi Pak Koko membahas tentang riset pasar, jadi kita harus melakukan riset pasar terlebih dahulu. Kalau saya, karena bisnis ini banyak macamnya, saya itu bisnisnya di laundry dan kos-kosan. Saya itu biasanya menggunakan metode spionase bisnis, mata-mata bisnis. Nah, ini agak serem ini. Jadi saya pura-puranya mengamati bisnis orang lain, menjadi customer mereka. Saya teliti apa sih kelebihan dia,
apa sih kelemahan dia. Nah, yang menjadi kelebihan mereka kita adopsi, tapi yang menjadi kelemahan mereka kita tambahkan di bisnis kita. Seperti itu. Jadi apapun bisnisnya Bapak Ibu, mungkin bisa melakukan seperti yang saya katakan tadi, menggunakan spionase bisnis atau mata-mata bisnis. Jadi kita berlaku seperti customer, kita menggunakan jasa mereka, kita amati bisnis mereka, apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya. Kelebihannya kita adopsi, kelemahannya kita tambahkan di bisnis kita. Seperti itu. Semoga bisa membantu. ATM gitu ya Pak Bram ya. Kenapa? ATM Ya, gitu ya. Seperti ATM seperti itu. Iya, amati, tiru dan modifikasi. Ya. Tapi ada yang sering kali terjadi, amati, tiru, plek-plek. Nah, ya toh. ATP. Amati, tiru, plek-plek. Jadi sama persis. Iya. Jadi kita Jika harus mau mencari ini ya Pak, nilai pembeda dari kompetitor Pak ya. Betul. Bahasanya Kalau plek-plek itu sering terjadi kadang kebiasaan di orang lain itu tidak sama dengan kita punya kebiasaan. Misalnya orang tuh tidak terlalu menghiraukan dengan SOP, tapi kalau kita kan orangnya disiplin, maka kalau ditiru plek-plek ya amburadul pasti itu bisnisnya. Sementara kita ini seperti kayak guru saya Pak Songgo itu kan orang yang disiplin, yang tegas itu. Kalau meniru bisnis saya yang amburadul kayaknya nggak bakalan jadi. Betul ya guru ya? Gitu ya? Iya. Ini ada yang bertanya Songgo nih. ini guru saya. Oh, mantap ini. Ini kapan-kapan saya undang jadi narasumber ini. Nah, ini contoh Mas Pram. Iya. Siap jadi narasumber ini sudah. Iya. Nanti saya jadwalkan. Itu suruh nyanyi Banyuwangi dulu. Kalau mau jadi narasumber. Bisa. Ini ada yang bertanya nih Pak Koko nih. Berapa persen idealnya customer retention di sebuah bisnis? Berapa persennya ya? Iya. Nah, ini kan antara teori dan praktek ini. Oh enggak Pak? Ya. Jadi kalau ngomong persentase itu agak berat ya, agak rumit ya. Mengapa rumit? Karena konsumen itu ya sangat dinamis ya. Ya bahasa saya antara kualitatif dan kuantitatif itu mana yang akan menjadi patokan kita. Dengan kita tahu persentase, maka kita akan terpaku terus dengan persentase ini. Kalau melebihi ini nanti akan nggak berhasil. Kalau kurang dari ini ya akan terjadi perdebatan kalau ngomong persentase. Ya, tapi menurut saya akan lebih orisinal ketika kita bertanya langsung. Kira-kira pasar hasil surveinya ini akan ketemu dengan wawancara kecil-kecil itu akan lebih otentik kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen sehingga kita bisa memberikan feedback dalam bentuk layanan yang lebih baik. Kalau persentasenya sangat dinamis, Pak Pram. Jadi memang tidak ada ukuran yang pasti, Pak ya? Ya, bukan tidak ada ukuran yang pasti ya, tapi lebih baik kita melakukan satu dialog random lah kepada konsumen itu, Pak Pram. Jadi memang berfokus ke kebutuhan customer ya. Bukan terpatok pada angkanya sih saya. Iya. Ya, semoga berarti angka perlu ya. Iya. Semoga bisa menjawab ya Pak Endi. Mungkin ada yang lain? Ada yang mau bertanya, Pak? Dari silakan Pak Lungo. Ya. Terima kasih banyak bisa gabung di tim OMJ ini ya. Jadi kita sharing mungkin minta saran nanti dari Pak Pram atau dari suhu-suhu yang lain begitu. Kalau tentang dunia laundry, saya juga ini kalau tahu dunia laundry,
mungkin adik saya yang di Tenggarong 2 orang yang sekarang juga usaha laundry saya akan undang. Cuman saya tidak tahu kalau memang ternyata banyak pengusaha laundry di sini. Karena dari 4 bersaudara saya, hanya saya nggak menggeluti laundry. Jadi 1 kakak Banjarmasin laundry, 2 orang di Tenggarong laundry. Itu tentang laundry. Kebetulan juga berbeda. Jadi bukan bisnis ya, UMKM. 3-4 tahun terakhir saya memang menggeluti bisnis budidaya ikan nila di Yogyakarta. Setahun yang lalu, dari awal berdiri sampai dengan setahun yang lalu itu untuk penjualan nggak begitu sulit karena market size di Jogja itu sangat bagus. Sementara banyak ikan dari luar masuk ke Jogja, kita bikin di Jogja sehingga HPP bisa lebih murah. Nah, terkena pandemi kemarin kita oleng, Pak. Jadi market size yang tadinya begitu besar kuenya tiba-tiba meniut karena banyak mahasiswa di Jogja itu tidak kuliah offline, jadi online. Kita pulang semua, keluar dari Jogja, sehingga market kita tiba-tiba mengecil. Nah, yang terjadi pada usaha saya saat ini adalah ikan yang tadinya bisa dijual di 150-200 gram, itu nggak bisa dijual. Akhirnya mundur sampai ke berat 500 gram. Sehingga kita harus dana lagi untuk menjaga agar tetap hidup. Nah, sampai sekarang saya juga masih ada kesulitan untuk menjual ikan yang sudah kadung besar. Yang memang coba saya jalani sekarang ini adalah dengan beberapa terobosan. Saya coba memperbanyak jaringan pasar kita, kemudian yang salah menurunkan harga saat ini, kemudian yang ketiga adalah dengan mencoba over nota. Yang tadinya saya jual selalu cash dengan customer kita, saat ini kita tidak mau harus over nota. Jadi ambil sekarang belum bayar, besok datang ambil lagi baru bayar. Saya rasa risiko itu cukup berat begitu Pak Pram, ya, karena modal harus tertahan seminggu 2 minggu di orang lain gitu. Jadi kalau boleh di momen ini tidak hanya dari Pak Kukuh, dari Pak Pram, mungkin dari suhu yang lain mungkin ada pengalaman bisa share ke saya. Gimana sih ngatasi, memang rumit Pak sekarang ini. Apalagi kalau kemarin-kemarin mungkin saya hanya meremot aja ya, jadi saya tidak ikut terjun karena saya ada kerjaan lain ya. Setelah pandemi, mau tidak mau karena saya sudah tidak bekerja di tempat lain, harus fokus di sini ya. Saya berharap sih ini bisa upskill ke yang lebih besar begitu. Karena kalau ngomong size market di Jogja harusnya sangat bagus. Itu aja Pak Pram, Pak Kukuh dan Su yang lain, bantuan kritik, bukan kritik, tips dan triksnya Pak. Matur nuwun. Oke, Pak Kukuh ada tanggapan? Ya. Jadi dengan situasi baru maka pendekatannya baru nih Pak. Ya, dan teman-temannya. Ya, suasananya baru, maka mindset-nya juga baru, maka pendekatannya baru. Nah, kebaruan apa? Ya, kebaruan apa lah? Kebaruan ini akan muncul ketika kita sudah terbantu dengan memetakan. Ya, mohon maaf karena situasi di lapangan kan sangat dinamis. Dinamisnya gimana? Ada variabel yang begitu rumit. Maka perlu paling tidak pemetaan market, pemetaan produk. Nah, nanti produk kaitannya dengan pendekatan pembayarannya seperti apa sih? Agar tidak memberatkan konsumen, yang penting lancar, uangnya juga lancar, produknya jalan, marketnya semakin kuat, bertambah luas, kan begitu. Sehingga menurut saya, yang bisa saya sampaikan, bisa saya bagikan, dari hasil pengalaman mendampingi teman-teman di UMKM yang ada di Malang dalam jangkauan yang sangat dekat ini, ya memang harus melihat situasi ini dengan sisi yang berbeda agar menemukan market baru. Market ini akan membutuhkan produk dengan pendekatan baru, ukuran baru, menu baru, strategi baru. Ini teman-teman UMKM di Malang ya sempat mengalami goncangan luar biasa. Tapi ya memang harus ada pendampingan. Pendampingannya bagaimana? Melakukan mentoring. Nah, mentoringnya seperti apa? Ya memang harus ada teman yang bisa diajak berpikir untuk menyiasati situasi seperti ini agar survive. Contoh, ada salah satu UKM, Pak, bagaimana kalau seperti ini? Memang harus intens dilakukan mentoringnya. Mentoring nanti mengajak untuk berpikir, melihat sisi lainnya. Nggak ketemu, coba dicari, coba dilihat. Marketnya seperti ini. Oh iya ya, saya punya begini loh. Sehingga memang agak sedikit detail, agar detail itu menemukan yang ada di market sebelumnya, dari Pak Lukman tadi, coba digali lagi, ditemukan lagi,
dipetakan sehingga oh ternyata situasi ini membutuhkan polanya seperti ini. Begitu Pak Lukman dan Mas Pram serta teman-teman yang bisa saya sharingkan mendampingi teman-teman UMKM di Malang. Tapi kalau saya lihat Pak Kuku dengan keadaan yang serba sulit itu muncul the power of kepepet Pak. Jadi dengan rasa kepepet itu muncul ide-ide baru. Kalau menurut Pak Kuku bagaimana Pak? Memunculkan rasa memang kepepetnya itu butuh orang yang bisa memicu Mas Pram. Kepepetnya itu menurut saya itu aha momen Mas Pram. Ya. Oh iya ya. Ternyata saya punya segmen pasar yang selama ini mohon maaf terabaikan, tapi sebetulnya dia potensial dan menguntungkan. Nah, untuk menemukan itu memang harus ada yang mendampingi, ada menjadi tempat untuk curhat, untuk men-sharingkan, agar menemukan aha moment yang tidak terpikirkan sebelumnya, yang tidak ditemukan sebelumnya, akhirnya ketika ngomong-ngomong, oh iya ya. Jadi tidak cukup hanya mengeluh dan mengeluh lalu bagaimana ya, nanti pikirannya juga ikut bingung mindsetnya. Sehingga diarahkan untuk berpikirnya ke sana. Itu Mas Bram. Tapi kita sebagai pengusaha untuk membutuhkan mentor tuh di saat apa Pak? Apakah kita pas lagi terpuruk atau pas lagi kita di atas? Gitu. Ya ketika butuh. Kalau terpuruk agar naik. Kalau sudah naik, itu lebih naik lagi. Ya, gitu. Ya tergantung kebutuhannya, posisinya di mana ini. Bertahan saja tidak cukup. Bagaimana menghadapi kompetitor-kompetitor dan kolaborasinya seperti apa? Ya begitu. Jadi ya kapan butuh mentor ya? Ketika teman-teman merasa butuh orang yang bisa diajak untuk berpikir. Jangan sampai ketika kita down, kita salah ngajak orang ngobrol, malah kita jatuh terjerembab, malah repot. Jadi bahasa saya, hati-hati ketika curhat, jangan sampai salah sasaran begitu. Banyak yang terjadi begitu. Jika munculnya penipuan jadinya. Jadi di apa? Jadi di apapun kondisinya kita tetap membutuhkan mentor, Pak ya. Ya, butuh teman yang bisa diajak berpikir positif mencapai tujuan, Mas. Wah. Jadi kita harus memang pandai-pandai memilih teman ini. Oke, Bapak Ibu. Iya. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Mungkin boleh sharing-sharing kali ya, Pak? Iya, monggo silakan, Pak. Jadi menanggapin tadi Pak Adi itu yang ikan ya. Saya pun intinya sih ngembangin dari dunia laundry itu kan dari tahun 2017. Baru berjalan kurang lebih 2 tahun kehantem yang namanya pandemi. Jadi kehantem itu ya saya pernah share juga ke teman-teman semua bahwa saya itu kehilangan omset itu sampai 70%, Pak. Jadi terpuruk dari barat 100%, omset udah tinggal 30%. Bahkan sampai saat ini laundry saya itu kalau dibilang masih di angka 60% lah dibanding omset dari sebelum pandemi. Tapi ada sesuatu hal yang di saat pandemi ini menarik sekali pelajaran yang saya dapatkan gitu. Kalau ini judulnya market vs marketing, yang saya mau sharingkan itu ya judulnya marketplace vs digital marketing nih gitu. Karena apa? Karena di saat saya terpuruk ya ilmu kepepet yang tadi Pak Pram bilang itu terjadi di saya gitu. Otomatis saya itu benar-benar mengandalkan digital marketing mulai dari YouTube. Itu di saat orang saya hilang omset, saya bahkan dari YouTube itu saya bisa dapat penghasilan waktu itu Maret 2019, masih ingat banget. Saya dapat 7,4 juta dari YouTube, Pak. Jadi istilahnya bagi aku, oh waktu itu, apa saya berubah jadi YouTuber beneran aja nih. Ini karena di saat itu saya harus nyari gimana cari omset, gimana cari duit.
saat duit tuh tiba-tiba tadinya ada, tiba-tiba terus hilang gitu. Bahkan bilang hilang bukan cuma hilang, aset duit, simpanan duit makin lama makin turun nih. Tapi di satu sisi dari YouTube saya nambah, di situ baru saya terbuka yang namanya digital marketing dengan marketplace itu. Alih-alih laundry saya belum berkembang, saya mencoba mengembangkan bisnis di Tokopedia. Ya, ini saya sebutkan di sini ada iklan, nggak apa-apa kan, Mbak? Nggak ada, nggak apa-apa, bebas. Bahkan kemarin saya sebenarnya udah sharing-sharing sih kemarin, 4 jam sama Pak Songgo saya bukakan semua. Istilahnya di masa pandemi itu ternyata malah jadi kebangkitan bisnis saya juga, Pak Pram. Yang tadinya sebelum pandemi, saya dapat, ini kalau saya bilang persentase ya Pak, dari 100% itu saya bisnis offline saya itu sumbangsinya 80%. Sumbangsi online-nya itu 20%. Online-nya itu dalam bentuk apa? Saya membuka namanya web, saya buka apa namanya Instagram, Facebook. Orang tuh terima laundry apa namanya tahu dari iklan saya di situ. Nah, mereka ambil laundry. Nah, itu disebut saya online-nya nih. Online-nya 20% nih. Nah, begitu pandemi sampai saat ini nih malah bisnis saya itu kurang lebih ya 70% itu dari online, Mbak. 30% dari offline. Jadi kebetulan saya jual perlengkapan laundry. Saya pakai marketplace Tokopedia. Saya kebantu banget, istilahnya saya bilang ke Pak Songgo saat ini, saya bilang kan kemarin, saya masuk ke zona nyaman. Kenapa? Zona nyaman, karena saya iklan di Tokopedia itu cuma butuh 500.000 aja sebulan, Pak. Tapi omset yang bisa diciptakan di marketplace itu bisa berlipat-lipat, bahkan omset laundry saya pun udah yang makanya tadi saya bilang itu udah tinggal offline-nya kurang lebih 30%, karena dari marketplace itu udah ngelebihin omset saya ketika saya cuma buka laundry aja gitu, Pak. Jadi istilahnya di saat pandemi ya bagi saya juga berkah dalam arti mungkin orang lain kesusahan, di saya sendiri malah omsetnya di saat pandemi, bahkan di saat PPKM semua dikunci, malah omset saya malah tinggi gitu, Pak. Itu ilmu kepepet dalam arti ya ini di dunia saat ini kan memang harus ada menerima perubahan gitu kan. Kan yang terakhir sampai kaget juga ketika saya ngisi acara di Kediri, itu kaget banget ketika pesertanya bilang gini, oh ternyata ini saya selama ini beli plastiknya padahal di Jakarta, kebayang nggak cari plastik orang Kediri kok bisa sampai Jakarta. Nah, itu kekuatan marketplace tuh yang istilahnya lebih luas gitu ketimbang saya cari market di Jakarta sendiri gitu. Cuma di Jakarta artinya saya terperinci sekali ketika saya buka laundry Kelapa Gading, ya market saya Kelapa Gading. Ternyata kalau saya membuka kayak di marketplace, ternyata market saya bisa sampai Jawa Timur lagi. Itu kan bagi saya suatu luar biasa. Jadi istilahnya bagi buat teman-teman gitu ya, kayak tadi mungkin ya memang saatnya, bahkan percaya nggak percaya nih, ini ikan hidup. Saya baru kaget ketika anak saya itu beli ikan cupang bisa lewat Tokopedia dan dikirim ikannya nggak mati. Makanya dibungkus plastik, terus di packaging, didus, dikirim ke saya, ikannya nggak mati. Ini kalau kita bicara binatang mati atau makanan atau apa, ini ikan hidup aja bisa dijual di marketplace. Ya artinya saat ini sih saya ngelihat ya, kalau kita terpakunya cuma dunia offline aja, ya pasti akan ketinggal. Market kita ya gitu-gitu aja. Nah, kalau kita menggedekan market, ya kita bagaimana kita mencarinya jangan cuma di market aja, di marketplace juga. Kurang lebih sih istilahnya sharing-sharing saya sih itu sih. Ya, wah, mantap ini sharingnya. Ada tanggapan Pak Koko? Ya, sekarang itu
metode harus dilakukan secara eksperimen. Ya. Ya, menyikapi situasi baru harus dilakukan dengan eksperimen. Titik. Kalau hanya sekedar diangan-angan, dipikirkan saja, tidak akan ketemu cara baru. Jadi memang ada masalah, dipikirkan, dieksperimenkan, cocok, oke, dilanjutkan. Kalau tidak cocok, bagaimana pendekatannya, kenapa tidak, bagaimana jika seperti ini, bagaimana jika seperti itu. Tidak ada kata lain selain bereksperimen agar menemukan pengetahuan baru. Jadi memang marketing di media sosial ini kan banyak sekali ya macamnya ya. Jadi kita harus menemukan mana yang cocok ya Pak ya. Ya lebih tepatnya sebetulnya produk kita ini lebih tepat menggunakan metode marketing yang mana ini? Online atau offline atau apa? Ya. Kalau memang tidak mungkin tapi online-nya bisa menghasilkan sales yang tinggi ya kenapa tidak kan begitu? Jadi memang harus selalu dicoba apapun metodenya ya. Eksperimen lah. Ya. Setuju Pak Kuku. Jadi memang eksperimen, Pak. Saya juga istilahnya ngawalin yang tadi itu. Saya selama ini nggak pernah namanya belanja di Tokopedia aja buru-buru saya pernah kepikiran itu. Tapi gara-gara eksperimen dari iseng-iseng berhadiah, ternyata ya bisa jalan. Bahkan ini terus terang aja, gara-gara kemajuan zaman ini, Pak. Saya kemarin tuh ke Kediri bersama istri, anak saya masih umur 12 sama 10 tahun saya tinggal, Pak, di rumah sendiri, Pak. Kenapa saya berani, Pak? Dunia udah berubah. Mereka kalau lapar tinggal pesen Gojek, makanan GoFood udah datang. Terus bagaimana saya mengawasin mereka lewat CCTV, Pak? CCTV saya awasin, saya bisa WhatsApp call, bisa mengini. Itu yang membuat istilahnya jadi zaman dulu kalau orang tua saya tahu, wah saya bisa dimaki-maki itu. Anak baru umur 10, 12 jadi tinggal, nanti kalau ada apa-apa gimana, semakin gini. Tapi ya dengan kemajuan teknologi itu bagi saya ya mau nggak mau kita merubah pola pikir dan kebukti selama ini saya tinggal bisa itu. Jadi istilahnya dengan adanya dunia internet bahkan sampai saat ini nih, saya kalau nggak ada internet ini saya nggak akan kenal yang namanya Pak Kukuh nih, ya kan? Luar biasa ini istilahnya saya bisa menyambungkan saya yang di Jakarta ini dengan tim di Jawa Timur gitu ya. Jadi bagi saya ya bisnis itu ya eksperimen. Memang dengan adanya digital ini kita dibantu dengan metode marketing yang paling murah lah istilahnya. Dan istilahnya dulu kalau Pak Pram nyiarin kayak siaran di YouTube biar orang lihat itu mahal banget, Pak. Kita mau sewa di TV itu mahal banget. Tapi dengan adanya gini kan semua orang siapa tahu nih viral YouTube-nya bisa ini itu kita nggak ada yang nyangka, Pak. Nggak ada yang nyangka gitu. Dan istilahnya siapa aja saat ini ya bisa membuat dirinya tuh lebih dikenal orang gitu, Pak. Gitu. Sip. Ini malah ada yang di komentar di chat ini. Setuju, strategi market online lebih optimal dibanding offline. Kemarin kan sempat sharing ini. Beliau ini seorang guru tapi juga memiliki bisnis di online juga. Semoga imannya tidak Pak ya, tidak berubah ya, meninggalkan profesi guru terus. Nggak tahu Pak, godaan itu. Salam kenal Pak Denny. Sponsornya tadi Pak Denny. Ya godaannya itu harus kuat mental ini. Sama pengguna Tokopedia nih. Iya betul Pak. Bolo punya teman. Iya teman. Oke, ya. Terima kasih atas ini ya, sharingnya Pak Denny. Ini sudah kurang 10 menit lagi, ini sudah di ujung webinar kali ini. Kita menuju ke sesi Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang mau mempromosikan bisnisnya bisa berbicara langsung di depan kamera, tidak berupa tayangan video atau brosur. Jadi memang edukasinya untuk melatih berani berbicara di depan kamera.
Monggo siapa yang mau memulai, silakan. Ada yang mau mempromosikan bisnisnya, silakan. Langsung berbicara. Pak Dwi, Bu Elija, monggo, Pak Fatoni. Aku promosi apa ya? Enggak apa-apa. Iya, Pak. Silakan. Laundry. Iya. Bu Elija, silakan, Bu. Tapi saya maaf ya Pak, nggak bisa buka kamera soalnya lagi ini ngerjain tugas. Besok ada audit dari Halal MUI. Oh iya. Sip. Monggo silakan Mbak Elija. Proses perpanjangan Halal MUI Pak. Wah, mantap. Oh, dihalalin, Bu. Iya Pak, dihalalin. Biar lebih mantap. Silakan Bu Elija. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Elija dari Elia Jaya Coklat Krepes. Bisnis kami berdiri sejak awal tahun 2014. Saat itu kami masih menggunakan coklat kompon dan kemudian beralih ke produk coklat sehat. Kami mengolah coklat dari biji kakao yang kami fermentasi sendiri dan ada juga yang non-fermentasi. Karena kami mengutamakan kualitas, maka kami menggunakan bahan baku langsung dari petani Indonesia. Karena kami juga ingin mengangkat kembali keberadaan petani kakao Indonesia yang jumlahnya sudah mulai menurun. Produk dari Elija Krepes ada 10 varian. Kami sudah mengantongi beberapa perizinan, salah satunya PIRT, merek, dan halal yang sekarang ini sedang proses perpanjangan. Dan besok Jumat itu kami akan diaudit dari MUI. Produk dari kami sangat aman untuk dikonsumsi, mulai dari anak-anak sampai manula. Kenapa seperti itu? Karena produk kami mengutamakan kualitas, tidak menggunakan banyak gula yang biasanya ditakuti diabetes dan lain-lain. Kami membuka peluang bagi yang ingin ikut pelatihan-pelatihan edukasi tentang coklat atau mau bermitra menjadi reseller, agen, distributor. Produk kami punya banyak manfaat untuk kesehatan, bisa dikonsumsi langsung maupun diolah kembali, sehingga kami bisa pastikan siapapun yang mau bermitra dengan kami akan mendapatkan untung. Ya, seperti itu. Terima kasih dari saya. Iya. Kenapa, Pak? Ada nomor telepon yang bisa dihubungi nanti? Ada 085 085 103 103 12 12 8001. 8001 ya. Ya, Saya ulangi 08 ya. Ya. Monggo silakan. Atau bisa ikutin atau follow like Instagram kami yaitu coklatkrepes.elija. Ya, nanti bisa minta tolong Bu Elija untuk ditulis di kolom chat ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya ulangi jadi nomor Niat, telepon. keteguhan hati, kejujuran serta doa dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang biasa menjadi luar biasa. Dari Elija, crispy digigit, lumer di lidah. Mantap sekali ini. Keren banget. Ini berkat mentornya Pak Kuku ini. Ya, ini belajar dari Pak Kuku. Mantap. Jadi saya ulangi nomor teleponnya di 085 10 312 8001. Betul. Ya. Mas Onggo, jangan makan coklat, Mas Onggo. Makin coklat. Jangan takut giginya gigis Pak, karena kadar gulanya itu minim sekali. Ini. Jadi Oke, aman. Bapak Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu ada yang mau promosi lagi? Silakan 3 menit langsung berbicara di depan kamera. Ya, Mas Pram. Ya, silakan Pak Songgo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Songgo Harjo, Ketua
DPD Banten, Himpunan Pengusaha Laundry Indonesia. Asal Banyuwangi, salam kenal Pak Kukuh. Mas Pram, makasih sudah dikasih kesempatan. Oke, silakan Pak. Di kesempatan malam hari ini saya ingin mempromosikan satu produk andalan saya, Mas Pram. Oke. Dijamin Tokcer untuk bekal seumur hidup. Jadi kami khususnya tuan rumah Himpunan Pengusaha Laundry Indonesia DPD Banten pada tanggal 8 catat tanggal 8 Januari 2022 akan mengadakan acara spektakuler yang diberi tema atau yang berjudul HIPLI Conference 2. Perlu diketahui sahabat-sahabat audiens di obrolan malam Jumat Kliwon, nggak ada Kliwonnya ya. Perlu diketahui bahwa kenapa ada HIPLI Conference 2? Karena yang pertama sudah terbukti sukses dan dapat menghadirkan sekitar 600 peserta offline. Kalau online mungkin kayak Pak Tung itu biasa. Tapi Pak Tung, Desem Waringin, aku belum pernah dengar menghadirkan lebih dari 500 peserta. Ini aku belum pernah dengar, nggak tahu beliau sudah pernah apa belum. Yang pasti saya belum pernah mendengar Pak Tung Desem Waringin menghadirkan lebih dari 500 peserta. Ini pengurus Himpunan Pengusaha Laundry Indonesia pernah dan sukses mengadakan acara HIPLI Conference 1 yang jumlah pesertanya lebih dari 500 peserta offline. Nah, untuk acara kedua ini memang kita banyak mempertimbangkan keadaan nasional Indonesia di mana kumpul-kumpul itu dibatasi. Ya. Oleh karenanya kita nggak banyak-banyak, ini sangat terbatas untuk pesertanya. Kami tadi sore sudah meeting panitia pertama, langsung kami tetapkan bahwa dengan kapasitas yang cukup besar gedung ini, kita akan mentargetkan 200 peserta saja. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada di obrolan malam Jumat ini bisa nanti mengawali pendaftaran pada acara pada tanggal 8 Januari 2022 ini nanti bisa menghubungi tim marketing kami. Sengaja saya pakai baju kuning ini sebenarnya dalam rangka mengingatkan Pak marketing ini, marketer. Marketer kami namanya Bapak Denny Beehive Laundry. Jadi nanti nggak usah saya kasih nomor telepon, tinggal ketik YouTube-nya sekaligus nonton, nanti bisa komunikasi di situ. Saya mau daftar dong, nanti pasti akan diprioritaskan. Sip. Ya. Untuk acara ini sedikit bocoran, ini kemungkinan besar akan dihadiri offline, ya. Ini oleh Bapak yang paling utama Khairul Tanjung. Ini kandidatnya ini Mas Pram. Iya. Yang diutamakan Bapak Khairul Tanjung dan Bapak Sandiaga Uno. Ya, jadi sedikit bocorannya biar banyak penasaran. Nanti kalau penasaran silahkan klik di Beehive Laundry. Nanti ada nomor teleponnya juga. Pendaftaran sangat murah sekali bagi Bapak Ibu yang ingin daftar langsung di bulan-bulan Desember ini akan kami berikan harga khusus. Boleh tanya jawab nanti di Beehive Laundry. Jadi nanti bisa di Pak? Ya. Investasinya berapa kalau boleh tahu? Nah, untuk investasinya itu ada yang pertama tiket. Ya. Tiket gold
Gold itu harganya kami berikan 750.000. Untuk platinum itu kami berikan harga 500.000. Maaf Mas Pram, meskipun meetingnya anget, tapi harga memang kami fokuskan di marketing, makanya ini alhamdulillahnya saya masih ingat. Supaya jadi bagian pertimbangan audiens di sini bahwa harganya sangat murah. Ini investasi seumur hidup karena belum tentu kita bisa mendengar langsung dari orang yang sudah membuktikan kesuksesannya, Pak Pram, Pak Kuku. Yang ketiga itu tiket silver. Harganya 250. Ya, jadi tadi itu kelipatannya 250.000. Ya. Nah, kurang lebihnya itu dulu bocorannya. Jadi nanti lebih lengkap dan lebih pasti karena ini harga juga bisa berubah-ubah ini. Karena ada tingkatan-tingkatan. Maksudnya berubah adalah tergantung dari ketersediaan. Jadi nanti bisa jadi tiket-tiket ini akan kami drop bagi yang istilahnya yang borong juga kami layani gitu. Jadi nanti bisa dijual ulang. Begitu. Ya, jadi ini ya silakan. Nanti ingat tanggal 8 Januari 2022. Sukses bersama Himpunan Pengusaha Laundry Indonesia. Mantap. Ya. Mantul. Ya, semoga insya Allah saya bisa datang di acara nanti. Ini waktunya sudah menunjukkan lebih dari jam 9 malam, Pak Kuku. Ya. Ya, mungkin ada closing statement, silakan Pak Kuku. Ya, jadi teman-teman, terima kasih, salam kenal. Berjumpa dengan saya dan Mas Pram di UMJ. Semoga Banyuwangi aman. Aman, ya. Pak Kuku. Gengge. Jadi market dan marketing itu sebetulnya dua dunia yang beririsan, ya, beririsan, tidak bisa dipisahkan. Maka closing statement-nya dari saya adalah agar market luas, ya, agar market luas butuh marketing yang lugas. Ya, agar market yang luas butuh marketing yang lugas. Nah, ngomong seperti Pak Sanggono, Pak Denny, seperti Bu Elija, ini marketingnya ini. Nah, teman-teman kan untuk berbicara perlu dilatih jam terbangnya, bisa dipelajari, bukan lulusan dari mana, bukan orang tuanya siapa, tapi ya mau belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Pram. Ya, sebelum saya tutup, kita foto bersama dulu. Monggo Bapak Ibu untuk bisa open kamera sambil menunjukkan barang dagangannya, barang promosinya. Pak Pram, boleh sekilas Pak Pram? Nah. Pak Pram? Ya, silakan Pak. Ya, ini buat masukan buat Pak Songgo, Pak. Ini Pak Kuku boleh jadi pembicara, Pak, di HIPLI Conference, Pak. Materinya daging semua, Pak. Ini kalau mau dapat yang pemateri daging, kita udah di depan mata ini udah boleh, Pak. Udah bagus sih kalau menurut saya sih. Sukses saja, Pak. Siapa tahu mulai dari sekarang bisa mencarikan harinya tuh buat salah satu pengisi atau Pak. Ya. Sip. Jadi nanti monggo silakan Pak Denny bisa japri ke Pak Kuku kalau untuk membutuhkan untuk pemateri untuk HIPLI Conference tuh yang akan datang. Sebelum saya tutup, monggo kita foto bersama, bisa buka kameranya sebentar aja sambil menunjukkan produknya. Nah, seperti ini. Nah, kita foto sebentar aja. Ini produk saya.
Nah, seperti ini. Foto aja sebentar. Mas, selamat Ini malam. produk saya, Pak Pram. Pak Dwi, waduh, si kecil. Ya, monggo silakan dibuka dulu. Aduh, Kita foto Biono, bersama. Bu Heriwati. Ya, sudah siap semua? Saya foto bersama ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, sip. Oke. Demikian Bapak Ibu, webinar kali ini semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Kuku. Terima kasih Pak Kuku, Pak Pram. Pak Denny, sehat. Pak Dwi Hadi. Pak Pri. Terima kasih Pak Pram, Pak Kuku, Terima semuanya. kasih ya Pak Tony. Terima kasih. Oke, Jerif ya. Songgo, jos banget. Dadah.